Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Eka Fama Apreni. I'm from IM3A. Now, I will tell you a short story about Prambanan. Once upon a time, there was a kingdom named Prambanan. There lived a very beautiful princess in Prambanan kingdom named Roro Jonggrang. One day, Pandung Pandawoso fell in love with her and want to marry her. If you want to marry me, you have to build 1,000 of temples in just one night, said Roro Jonggrang. Pandung Pandawoso was agreed, and he said, "Fine, Roro, if that's your wish, I will grant it." Then Pandung Pandawoso asked the genie to build 1,000 temples. Then Roro Jonggrang was so scared. She didn't want to marry Pandung Pandawoso. And then she had a great idea. She asked all the ladies in waiting to help her. "Please prepare a lot of straw and water. Come on ladies, come on, hurry up." Then Roro Jonggrang said, "Look at that. All the genies are building the temples, right? We must stop them by burning the straw and make some noise by pounding the mortar. The genie will think the sun is going to rise and they will run away. The genie are afraid of sunlight." It's work. All the genies ran away. But Pandung Pandawoso was very angry. He knew Roro Jonggrang just tricked him. "You cannot fool me, Roro Jonggrang. I just need one more temple. Now, you will be the last temple." With his supernatural power, Pandung Pandawoso made Roro Jonggrang be a temple. Until now, the temple is still standing in Prambanan area. That is short story about Prambanan for me. Thanks for attention. See you. Eits, masih ada satu lagi penampilan loh. Penasaran tidak? Keep on watching. Indah tersusun, tangan dihayun, kaki melangkah, mengikut rentah, cantik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Fahma Apriani, saya perwakilan dari kelas AM3A. Yang terhormat Panitia Putra Putri Akuntansi tahun 2022, yang saya hormati pula seluruh peserta Putra Putri Akuntansi tahun 2022. Teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki era baru yang sering disebut dengan era milenial. Sehingga pemuda yang lahir pada era saat ini bisa dikatakan sebagai generasi milenial. Menurut Yusuf Handi dalam artikel Millennial Trends pada tahun 2016, menyatakan bahwa generasi milenial adalah generasi yang lahir antara awal tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Mengapa milenial? Karena pada generasi inilah mereka hidup di pergantian milenium. Secara bersamaan, teknologi canggih mulai masuk ke seluruh sendi kehidupan. Sehingga generasi milenial sering menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, iMessage, dan juga menggunakan sosial media seperti Facebook, Twitter, ID, dan sebagainya. Sehingga bisa dikatakan bahwa generasi ini tumbuh di era internet booming. Adapun karakteristiknya tentu memiliki karakteristik yang berbeda daripada generasi sebelum-sebelumnya karena kecanggihan teknologi. Di antaranya karakteristik tersebut adalah yang pertama, generasi ini menyukai teknologi. Yang kedua, kehidupan generasi milenial cenderung hedonisme. Yang ketiga, dalam penangkapan informasi, generasi ini lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Salah satu karakteristik yang sering kita jumpai adalah kehidupan yang hedonisme. Menurut Kalinskem, hedonisme adalah suatu doktrin di mana yang menyatakan bahwa kesenangan adalah suatu hal yang paling penting dalam kehidupan. Hedonisme ini tidak lahir begitu saja. Tentu ada faktor-faktor penyebabnya. Faktor yang pertama adalah faktor internal, di mana faktor ini adalah faktor penyebab utama terjadinya kehidupan hedonisme. Faktor internal ini berasal dari diri sendiri, karena sifat dasar manusia adalah selalu ingin memiliki kebahagiaan atau kesenangan yang lebih banyak. Dan juga sifat manusia yang selalu merasa tidak puas. Sehingga sifat-sifat inilah yang memicu seseorang untuk melakukan hedonisme. Faktor lain adalah faktor yang kedua, yaitu eksternal, di mana faktor ini bisa berasal dari informasi maupun globalisasi. Faktor ini bisa disebabkan karena kecanggihan teknologi dan juga sosial media. Dengan begitu, seseorang sangat mudah mengakses kehidupan orang lain, sehingga memicu dan menjadi tertarik untuk mengadaptasi kehidupan hedonisme. Tentu, hedonisme ini memiliki dampak bagi diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Sayangnya, hedonisme ini lebih cenderung memiliki dampak negatif seperti individualisme, hedonisme, boros, konsumtif, dan juga bisa mengarah kepada korupsi. Nah, dari dampak negatif tersebut, tentu kita harus menghindarinya, bukan? Nah, bagaimana caranya, teman-teman? Cara yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya, yang pertama, kita harus mengubah mindset kita yang konsumtif menjadi produktif. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa kehidupan bukan hanya senang-senang belaka. Yang ketiga, kita harus menentukan target keuangan dalam jangka panjang. Yang keempat, kita harus membatasi diri sendiri kita melakukan self reward. Dan yang kelima adalah mencatat pemasukan serta pengeluaran. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah mengenal generasi milenial, mengetahui karakteristiknya, bahkan kita sudah mengulas salah satu sikap dari generasi milenial dan juga dampak negatifnya. Tentu kita sebagai generasi milenial harus sangat selektif dan bijaksana dalam penggunaan teknologi, dalam penggunaan internet maupun sosial media. Karena semua itu akan berdampak pada diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Ketika kita menggunakan itu tadi dengan bijaksana, maka akan berdampak baik pula dalam diri kita sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.